Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, nama saya Irfan Fakhrudin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta angkatan 2018 dari prodi Fisip. Tujuan saya membuat video ini bermaksud dari mana untuk melengkapi tugas pembuatan video dari mata kuliah kepemimpinan politik yang bertemakan tentang kepemimpinan politik dalam partai politik. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dalam kepemimpinan di dalam partai politik itu terdapat berbagai macam struktur. Kita ambil contoh dalam partai politik yang ada di negara Indonesia. Hal-hal tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang, yaitu tentang cara bagaimana memimpin suatu kepartaian politik di dalam partai politik tersebut. Mengenai kepemimpinan tersebut, pemimpin itu berarti kan ketua gitu ya, orang utama yang memimpin partai tersebut. Maka kita simpulkan bahwa kepemimpinan tersebut dipimpin oleh satu orang pemimpin yang dipilih sebagai pemimpin dari partai politik tersebut. Yang pastinya ketika ada seorang pemimpin, pasti terdapat wakil, sekretaris, sampai ke anggota-anggota partai itu sendiri. Lalu ketika seorang pemimpin partai memimpin partainya, maka langkah-langkah dalam pemilihan tersebut sudah disepakati atau disetujui oleh anggota-anggota partai tersebut. Mungkin saya kurang mengerti jika apa di contoh partai A dan partai B memiliki sistem pemilihan pemimpin dengan cara yang berbeda atau seperti pada umumnya, itu saya kurang tahu. Tetapi dari kebanyakan partai yang ada di negara Indonesia, partai tersebut memilih pemimpinnya untuk menjadi ketua partai politik. Itu tentu menjalani suatu musyawarah, yang dimana musyawarah tersebut dilakukan secara terbuka sesama anggota partainya. Yang dimaksud terbuka itu secara transparan gitu, yang artinya setiap anggota partai tersebut dapat melihat daripada hasilnya.
bukan terbuka itu berarti menyampaikan satu hasil atau suatu proses untuk pemilihan tersebut ke ruang publik, bukan seperti itu. Namun terbuka di sini adalah bagaimana di dalam partai politik itu melakukan keterbukaan proses pemilihan terhadap anggota-anggota yang lainnya. Agar apa? Agar tidak terjadi atau mungkin meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh calon ketua partai politik tersebut, sehingga pemilihan ketua nantinya akan fair gitu, akan sah. Dan ya mungkin ada yang berat hati gitu, yang secara telah mencalonkan dirinya sebagai calon ketua partai dan alhasil tidak lolos atau sedikit pemilih dari orang tersebut. Maka dari itu, ketika kita melakukan pencalonan, yang harus kita lihat atau yang harus kita perhatikan itu bagaimana cara partai melakukan atau menjalankannya suatu proses pemilihan tersebut, sehingga apa, bagi kita yang mencalonkan diri agar merasa terfasilitasi atau merasa puas gitu dengan adanya pemilihan yang fair dan terbuka itu, justru akan lebih transparan dan yang si calonnya tersebut dapat mengawal gitu. Jadi tidak ada, atau istilahnya tidak ada kericuhan dalam satu partai politik, karena kan partai politik itu kan menjadi suatu bagian-bagian yang ada pada negara Indonesia. Ada puluhan partai politik dengan skema-skema politik yang berbeda, dan juga dengan ketua-ketuanya yang berbeda latar belakangnya. Kita ambil contoh pada Partai Gerindra. Partai Gerindra itu sendiri memiliki ketua yang ketuanya itu sendiri itu lulusan daripada akademisi TNI atau yang berlatar belakang tentara gitu. Dan ketika pemimpin dari partai politik tersebut mempunyai latar belakang sebagai TNI, tentu kewibawaan atau bahkan cara kepemimpinan dalam partai tersebut itu akan berpengaruh dari bagaimana cara si pemimpin partai tersebut memimpin. Namun tidak menutup kemungkinan jika satu partai politik mencalonkan ketuanya sebagai presiden, contoh Prabowo Subianto sebagai ketua partai politik Gerindra gitu kan. Beliau sebagai ketua partai politik dan mendapat dukungan dari
anggota-anggota partai untuk maju ke pemilihan presiden. Maka dari itu Prabowo Subianto bersedia untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden. Ketika Prabowo gitu mencalonkan dirinya, di situ pasti setiap anggota-anggota dari partai tersebut mendukung secara penuh gitu, karena sang ketua partai tersebut mencalonkan diri gitu, dan pasti dampaknya akan berpengaruh terhadap partai tersebut. Ketika ketua partai mencalonkan diri sebagai presiden, dan itu menjadi suatu hal yang luar biasa ketika seumpamanya menjadi kemenangan gitu. Dan juga kalau kita berbalik mundur ke belakang, terdapat pula ketua partai yang tidak memiliki background sebagai TNI gitu, maksudnya yang tidak terjun ke dalam bidang tersebut. Kita ambil lagi contohnya dari partai PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri, yang dimana beliau anak dari presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Beliau mendirikan partai tersebut, atau beliau memegang kekuasaan di partai tersebut hingga saat ini karena adanya dukungan dari anggota-anggota yang lainnya. Dan beliau juga memiliki anggota partai anggota partai yang bernama Joko Widodo, dan beliau dicalonkan oleh ketuanya, dan itu tidak masalah. Ketika Pak Jokowi dicalonkan sebagai presiden dan memiliki dukungan dari partai tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa untuk mencalonkan diri sebagai presiden tidak harus kita untuk menjadi ketua partai, dan yang kita butuhkan itu bagaimana relasi, bagaimana dukungan, bagaimana cara kita bermain dalam politik di negara Indonesia itu diterima oleh masyarakat sebagai pemimpin presiden nanti gitu. Dan kali ini terbukti di mana Pak Jokowi menjabat selama 2 periode, dan berarti itu termasuk banyaknya atau masih percayanya masyarakat Indonesia terhadap Bapak Jokowi sebagai pemimpin negara. Dan sepertinya itu tidak menjadi masalah bagi Bu Mega gitu kan. Bu Mega sendiri telah mengiyakan dan mensupport terus Pak Jokowi untuk menjadi nomor 1 di negara Indonesia, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana kepemimpinan politik di partai politik, khususnya di negara Indonesia.
Bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang tepat atau ada kata-kata yang salah yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maaf. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.